Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bertemu pada majelis yang mulia ini. Sambil menunggu-nunggu datangnya waktu isyraq, kita isi sedikit dengan tausiah, mudah-mudahan bermanfaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya ingin cerita sedikit. Pada tanggal 15 April tahun 1912 di salah satu kota pelabuhan di Inggris namanya Southampton, itu orang ramai berkumpul untuk menyaksikan pelayaran perdana sebuah kapal pesiar yang diklaim sebagai pesawat yang paling kuat, paling megah, dan paling canggih pada waktu itu. Namanya Titanic. Tentu kita sudah pernah lihat filmnya. Hadirin muliakan, pemilik kapal ini namanya Sir William. Dia menjuluki kapalnya ini dengan nama The Unsinkable, artinya yang tidak bisa ditenggelamkan. Tidak bisa ditenggelamkan. Ketika dia ditanya seberapa aman, seberapa kuat kapalnya ini, maka dengan angkuh dia mengatakan bahwa Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Lalu apa yang terjadi? Maka berlayarlah kemudian kapal yang paling canggih ini, dan di hari ketiga pelayarannya dia menabrak gunung es, lalu kemudian tenggelam. Bangkainya sekarang ini menjadi destinasi wisata. Orang bisa lihat-lihat seperti inilah bangkai kapal Titanic. Hadirin, ini adalah contoh kesombongan, keangkuhan yang paling buruk ketika kemudian seorang manusia angkuh dan sombong kepada penciptanya. Jika seorang manusia berlaku sombong kepada sesama manusia, barangkali masih bisa dicarikan celah-celah alasan. Si miskin angkuh kepada si kaya, barangkali dari segi harta memang dia kalah, tapi mungkin dia juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh si kaya itu. Mungkin kesehatannya, mungkin anaknya yang banyak, sehingga kemudian dia merasa punya alasan juga untuk berlaku sombong kepada. Tapi ketika seorang manusia berlaku angkuh, bersikap sombong kepada penciptanya, maka sama sekali tidak ada alasan, tidak ada celah. Bagaimana caranya makhluk yang begitu lemah ini kemudian angkuh kepada pencipta? Hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, sedikit gambaran. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita bahwa langit pertama ini seandainya dibandingkan dengan langit kedua, itu seperti seseorang yang melemparkan sebuah cincin ke padang pasir. Ini perbandingan besarnya. Langit pertama di mana bumi kita itu berada, itu dibandingkan dengan langit yang kedua, itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir.
Begitu juga langit kedua dibandingkan langit ketiga. Begitu juga langit ketiga dibandingkan dengan langit keempat. Dan seterusnya sampai di langit yang ketujuh. Adapun surga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jannah. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa surganya Allah itu begitu besar dan luasnya sehingga bumi dan langit yang 7 lapis ini seandainya dimasukkan ke dalam jannah ini muat. Begitu besarnya jannah itu. Tapi di atas jannah itu masih ada arsy, makhluk yang paling besar lagi. Jadi kita bisa bayangkan kalau seseorang punya tanah 1.000, 2.000, 3.000 hektar di muka bumi ini, kemudian dipandang dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kira-kira masih kelihatan atau tidak? Ini tidak bisa kita bayangkan. Ketika kita durhaka kepada pencipta kita, maka kita sedang durhaka kepada sesuatu yang sungguh sangat besar, tidak bisa kita bayangkan keagungannya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun sebiji zarrah. Para ulama jelaskan maknanya, orang itu nanti bisa masuk surga setelah sifat kesombongannya ini dibersihkan. Ya. Dan satu-satunya cara pembersihan di akhirat itu adalah dibakar dengan api. Jadi dibakar dulu. Setelah murni kembali, setelah bersih kembali, baru bisa masuk ke dalam jannah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan kita tips bagaimana caranya kita mengobati penyakit sombong yang ada di dalam hati. Yang pertama adalah mengingat asal kejadian kita. Kita ini berasal dari nutfah, setetes air yang hina. Lalu kemudian Imam Ghazali mengatakan ketika kita lahir ke dunia ini, sehebat apapun, seagung apapun seorang manusia, ketika lahir di dunia ini, dia keluar dengan melalui 2 lubang kencing. Yang pertama, melalui lubang kencing bapaknya ketika dia masih berupa setetes air. Yang kedua, melalui lubang kencing ibunya ketika dia berupa bayi. Ingat. Kemudian selama kita hidup di dunia ini, ada kotoran yang selalu kita bawa di dalam lambung kita. Kita selalu membawa kotoran di dalam lambung kita. Jadi ingat asal kejadian itu. Kemudian yang kedua, beliau memberikan tips. Jika Anda bertemu dengan orang yang lebih muda, maka katakanlah di dalam hati Anda bahwa orang ini masih sangat muda umurnya, berarti dosanya masih sedikit. Saya ini sudah tua, sudah banyak umur saya, berarti dosa saya juga sudah banyak. Maka tidak diragukan lagi, orang ini meskipun umurnya muda, dia lebih baik daripada saya. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, Imam Ghazali katakan, maka renungkanlah bahwa orang yang di hadapanmu ini umurnya sudah lebih tua dibandingkan dirimu, maka amalnya pasti sudah lebih banyak. Amalnya pasti sudah lebih banyak dan tidak diragukan lagi dia lebih baik daripada saya. Ketika bertemu dengan orang alim, maka katakan kepada dirimu bahwa orang ini telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak diberikan kepada saya. Dia mengetahui ini halal, ini haram. Dia mengajar kepada manusia, memberitahukan mana yang baik, mana yang buruk, mengajak kepada kebaikan. Sementara saya tidak bisa melakukan itu semua. Pasti orang ini lebih baik daripada saya. Begitu juga ketika kita melihat ada orang yang jahil, yang melakukan dosa. Ada orang yang bodoh, yang kurang wawasannya melakukan dosa. Maka ketika muncul keinginan untuk menyombong, merasa diri lebih baik daripada dia, Imam Ghazali mengatakan,
ingat satu hal. Memang orang ini tidak mengetahui, tapi karena ketidaktahuannya itulah kemudian dia melakukan dosa. Berbeda dengan saya. Berbeda dengan saya. Saya ini bisa jadi melakukan dosa justru dengan pengetahuan. Jadi dia melakukan itu karena dia tidak tahu, sementara saya melakukannya justru karena saya tahu itu dosa, saya melakukannya. Berarti kesalahan saya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melihat seekor anjing umpama atau bahkan seekor babi, Imam Ghazali mengatakan, jangan merasa dirimu lebih baik daripada itu. Coba renungkan satu hal. Binatang itu, anjingkah, babikah, nanti di akhirat, setelah urusan mereka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dikembalikan menjadi tanah. Sementara engkau wahai manusia, ada di antara kalian nanti yang akan berharap, seandainya waktu di dunia saya jadi anjing saja, saya jadi babi saja. Kenapa? Karena dia sudah melihat bahwa di akhirat urusan binatang ini akan berakhir ketika dia menjadi tanah. Sementara manusia, inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, angan-angan orang yang kafir ketika hidup di dunia, ketika dia melihat hisab telah ditunaikan, binatang-binatang ini sudah kembali menjadi tanah, sementara neraka telah siap menunggu dia. Apa yang dia katakan? Ya laitani kuntu turaba. Wahai, seandainya saya ini juga dijadikan tanah seperti binatang-binatang ini. Ini pesan Imam Al-Ghazali. Dan yang terakhir, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia ini, kita melihat bagaimana sejarah ini memperlakukan manusia. Seseorang yang pernah di atas sekali, tidak butuh waktu lama kemudian tiba-tiba berada di bawah sekali. Begitu juga seseorang yang asalnya di bawah sekali, dihinakan, tapi perputaran waktu kemudian mengantarkan dia berada di puncak. Oleh karena itu, dalam kitab An-Nawadir, pengarang menceritakan, saya pernah melihat ada sepasang pengantin baru. Di malam pertama mereka itu, ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu. Setelah suaminya membuka, ternyata itu adalah seorang pengemis. Dan dia merasa terganggu. Akhirnya dia usir pengemis itu dengan kejam. Sampai kemudian waktu berlalu. Pasangan suami istri ini kemudian bercerai. Lalu istrinya ini menikah lagi dengan seorang laki-laki. Dan di malam pertamanya ada lagi orang yang mengetuk-ngetuk pintu. Ketika itu istrinya yang membuka pintu. Setelah selesai kemudian istrinya kembali kepada suaminya dalam keadaan matanya menangis. Maka suaminya berkata, "Kenapa engkau menangis?" Saya, katanya, sedih melihat orang yang tadi mengetuk-ngetuk pintu itu. Memangnya siapa yang mengetuk-ngetuk pintu itu? Maka istrinya mengatakan, itu mantan suami saya dulu. Dia sekarang sudah jadi pengemis. Kemudian suaminya ini mengatakan, tahukah kamu siapa laki-laki yang pernah mengetuk-ngetuk pintumu dulu ketika kamu menikah sama dia? Istrinya mengatakan, saya tidak tahu. Maka suaminya kemudian mengatakan, itu adalah saya. Itu saya itu. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan keadaan ini begitu mudah, begitu gampang, begitu cepat. Dan kita hadirin Allah Subhanahu wa taala diberikan dua contoh. Ada Nabi Sulaiman, ada Qarun. Semuanya diberikan harta, semuanya diberikan kuasa. Tapi Nabi Sulaiman ketika menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya, apa yang dia katakan? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku, liyabluwani, untuk mengujiku, aashkuru am akfur.
apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur. Sementara Qarun ini juga diberikan harta, diberikan kuasa, tapi ketika dia ditanya, wahai Qarun, dari mana ini? Apa yang dia katakan? Innama utituhu min ilmin indi. Ini semua karena kepintaran saya. Ini semua karena strategi bisnis saya yang hebat. Ini semua karena kepintaran, kehebatan saya. Jadi dia menisbatkan kelebihan-kelebihannya itu kepada dirinya sendiri. Inilah kesombongan. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan harta, diberikan kekuasaan, dia menisbatkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur. Jadi antara syukur dengan sombong ini beda-beda tipis. Ketika kita diberikan kelebihan, ini kemudian kita ingat siapa? Ketika kita ingat Allah, itu namanya syukur. Tapi ketika kita kemudian mengingat diri kita, memuja diri kita, membangga-banggakan diri kita sendiri, itulah kesombongan, keangkuhan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan, inilah sedikit tausiah kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.